Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Bati Arsema. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rule of third. Sebelumnya, rule of third ini ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, golden ratio. Jadi, pastikan kalian sudah mempraktekkan apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke? Baik, apa sih rule of third? Jadi rule of third itu intinya cuma tata cara untuk kita itu melayout suatu desain gitu. Bisa untuk web design, untuk bisa fotografi, bisa untuk lukisan, bisa untuk desain apapun. Kita bisa pakai rule of third. Jadi apa sih caranya gimana kita makainya rule of third gitu. Dan apa sih rule of third itu efeknya itu apa atau itu sebenarnya dari mana gitu. Jadi rule of third itu adalah eh, atau intinya kita itu bikin kayak begini. Jadi desain kanvas kalian, kalian bagi menjadi 9 bagian. Rule of third itu artinya ini 3, ini 3. Jadi kenapa nyebutnya rule of third itu aturan ketigaan mungkin begitu maksudnya. Jadi intinya semua vertikal dan horizontal itu dibagi 3 dengan ukuran yang sama begitu. Nah, kalau udah itu gimana? Nah, kalau udah yang perlu kalian perhatikan itu adalah intersection-nya gini. Jadi simpangan antara garis yang membagi bagian-bagian ini. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 titik ini kita itu biasa sebut dengan focal point atau sweet spot. Kenapa kok begitu? Jadi karena ternyata atensi kita manusia itu ada hubungannya gitu. Jadi kita itu kalau melihat suatu desain, itu yang kita lihat pertama kali itu adalah di empat empat ini, 4 titik ini. Jadi tapi 4 titik ini itu mempunyai apa ya? Mempunyai daya tarik yang berbeda. Jadi maksudnya daya tarik yang berbeda itu adalah manusia itu melihatnya pertama kali itu walaupun dari semua bagian itu paling tertarik adalah dari 4 titik ini, tapi 4 titik ini tuh ada hierarkinya, ada mana yang paling paling biasanya paling sering dilihat dan mana yang paling kurang dilihat. Contoh seperti ini. Ini gambar sederhana kan gitu. Tetapi ternyata gambar ini kelihatannya bagus gitu. Dan ini menggunakan gambar rule of third. Jadi ini titik di sini, ini titik di matanya. Jadi ini 4 titik ini adalah 4 titik di mana kita manusia itu memfokuskan pandangan kita kepada suatu desain. Jadi kalau melihat sesuatu itu yang pertama dilihat itu saat ini dan ini begitu. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa yang paling sering dilihat atau call to action. Jadi intinya kalau kita mau lihat bikin sesuatu yang paling penting itu pastikan kalian taruh di sini. Karena apa? Karena pertama kali yang dilihat tuh ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi 4 titik ini itu titik paling utama ketika mau dilihat. Ketika mata manusia itu melihat, dan yang paling tinggi itu di sini, dan yang paling rendah itu di sini. Tapi kalian taruh di sini ya nggak apa-apa, nanti ada trik-triknya gitu. Jadi intinya kalau melihat suatu desain, itu intinya mata itu pasti akan tertuju pertama itu pasti ke sini. Pasti ke sini. Tapi kalau kalian itu taruh bagian sini itu kosong, kalian taruh yang penting di sini ya nggak apa-apa. Itu menunjukkan sesuatu yang aneh. Kalau aneh, mata manusia itu biasanya langsung masalah bisa jadi langsung ke sini. Kenapa? Manusia itu menyukai sesuatu yang harmoni, sesuatu yang biasa. Biasanya adalah yang paling penting pasti taruh di sini. Nah, ketika melihat sesuatu yang nggak biasa, itu pasti ada perhatian khusus tersendiri yang diarahkan ke bagian yang berbeda. Atau misalnya kita yang paling penting taruh di sini berarti nanti fokusnya biasanya malah lari ke sini.
Bisa jadi. Tetapi aturan utamanya adalah yang paling penting kita taruh di sini. Karena secara umum manusia itu pasti lihatnya pertama di sini. Begitu. Terus pemakaiannya kita gimana sih gitu? Ya pemakaiannya itu ya contoh ini ketika web design. Contoh ini. Ini yang paling gede itu apa sih? Oh, diskon gitu. Ya taruhnya di sini. Jadi kita itu membuat suatu desain asimetris itu nggak apa-apa. Kenapa kita bikin asimetris? Karena asymmetrical send a signal to our brain that something is different. Jadi artinya sesuatu yang asimetris itu memberikan sinyal kepada otak kita bahwa itu ada yang beda loh gitu. Jadi lebih diperhatikan gitu. Kita lebih memperhatikan gitu. Ini contohnya. Jadi ini kan intinya diskon. Diskonnya taruh di sini. Nih, intersection point pertama taruh di sini. Yang kedua dan yang ketiga, mata itu selalu pasti ada di tempat intersection ini. Kalau ada gambar orang. Oke. Rule of third di fotografi. Kalau di fotografi biasanya itu nanti ada setelah ini saya jelaskan beberapa trik-trik dalam fotografi untuk kita membuat suatu gambar itu menarik gitu. Contoh kalau fotografi yang mudahnya seperti ini. Mudahnya adalah horizon itu kalian taruh sejajar. Horizon itu ini artinya garis horizon. Horizon ini bukan garis kotaknya ini ya. Horizon itu adalah garis batas antara darat dan langit. Atau garis batas intinya garis batas antara langit dan apa yang bisa kita lihat mama di laut ya berarti darat dan laut. Kalau ini dataran ya berarti langit dan dataran begitu. Itu namanya garis horizon. Pastikan garis horizon itu sejajar dengan garis kita yang ada di atas ini. Itu akan membuat suatu efek yang lebih menarik daripada kalian itu taruhnya nggak di sini. Mama kalian taruhnya lebih ke atas ini atau di bawahnya sini begitu. Terus selain itu, rule of third di fotografi itu biasanya yang sering dipakai itu adalah intersection ini taruh di matanya. Kenapa? Karena orang yang melihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu bahwa pertama kali itu yang adalah 4 titik ini yang pertama dilihat, yaitu 4 titik ini. Jadi kalau matanya suatu objek foto itu kita taruh di intersection point ini, itu seolah-olah itu apa ya? Seolah-olah kayak ada komunikasi antara foto dengan audiennya. Maksa karena pertama yang dilihat pasti intersection point-nya ini, itu kayak seolah-olah fotonya itu ngajak ngobrol gitu, ngajak komunikasi begitu. Kontak mata terjadi antara foto dan audiennya. Ada beberapa tips and trick ketika kalian itu bikin suatu foto begitu. Jadi kalau kalian motornya itu portrait atau ya, potret maksudnya, potret orang. Gampangannya adalah kalian pastikan matanya itu pas di intersection point. Kalau fotonya udah terlanjur ya kalian crop aja begitu. Jadi di HP-HP smartphone sekarang itu ada kok namanya grid. Jadi kalian bisa buka di smartphone kalian, di situ ada di setting itu show grid. Grid itu ya kotak-kotakan ini. Nah, sehingga kalian bisa ambil foto yang terbaik begitu. Jadi intinya adalah mata itu ditaruh di intersection point-nya ini. Ini kalau nggak di sini. Dua ini. Itu untuk potret. Nah, sekarang gimana kalau itunya dua orang? Lebih dari satu. Ya, sebisa mungkin kalian taruh di 2 titik ini. Itu matanya di situ gitu. Jadi intinya adalah kalian bisa lihat dari dua ini. Ya lebih menarik ini. Karena memang apa ya, manusia memang desainnya begitu gitu. Kecuali kalau kalian pengen fokusnya, kalian fokuskan ke salah satu, ke anaknya atau ke bapaknya, mama kalian fokuskan ke bapaknya,
Ya udah, berarti ini tinggal taruh geser sedikit ke sini. Ininya yang mata anaknya tidak usah ditaruh di intersection point, tapi cuma mata bapaknya aja. Kenapa? Karena kita cuma mau fokuskan ke bapaknya, gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya tergantung dari apa yang mau kita lakukan terhadap foto itu atau desain itu. Kalau fokusnya mau satu, kalian kasih satu. Kalau fokusnya dua, ya kalian ini matanya taruh di sini dua. Lalu selanjutnya, ini kalian bisa lihat landscape-nya tadi. Kalian lihat antara ini dan ini, ya pasti lebih menarik ini fotonya. Lebih menarik yang kanan. Yang kanan ini mengikuti aturan rule of third. Jadi, garis horizon itu ditaruh pada intersection point 2 ini. Gambarnya pasti lebih menarik daripada ini. Begitu. Gampang kan? Arsitektur atau gedung, ketika kalian gambar gedung. Jadi kalian taruh simetris itu, ya memang orang itu suka simetris begitu. Jadi ketika kalian pengen fokusnya itu ke apa, mau apa yang mau kalian apa ya? Apa yang mau kalian sampaikan? Apa yang kita mau tonjolkan? Jadi contoh ini, yang mau kita tonjolkan itu kan bukan gedung di belakangnya ini. Tapi yang kita tonjolkan itulah gedung yang kita foto ini. Karena yang mau kita tonjolkan ini, kita pakainya adalah intersection point-nya ini kita kenakan di dua gedung ini. Contoh kayak ini kan nggak kena yang di belakang. Orang pasti akan melihat langsung ke belakang sini. Nah ini apa? Tapi kalau kita mau tonjolkan gedungnya, berarti gedungnya kita kenain ini. Sebisa mungkin kalau moto gedung itu dikasihnya simetris aja begini. Sehingga benar-benar orang itu akan fokus ke gedungnya, bukan ke hal-hal lain sekitarnya. Action. Nah, kalau kita mau moto bentuknya itu action atau suatu aksi seolah-olah bergerak, gitu. Itu aturannya adalah pertama kita taruh dulu itu subjeknya itu di intersection point start. Jadi jangan begini. Kenapa begini? Karena nggak mungkin kita ini jalannya jadi mundur. Jadi foto action itu adalah tujuannya itu dilihatkan. Jadi ini yang dikosongin itu arah yang mau dituju. Jadi bukan ini. Jadi posisinya begini. Jadi paling gampangnya adalah kalian taruh di kiri, terus actionnya baru mau ke kanan. Jadi kanannya ini yang dikosongin begitu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ketika kalian udah mempelajari ini, mungkin kalian akan jadi sadar gitu. Oh, ternyata di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali desain-desain yang memakai lure of third. Nggak usah bingung, kenapa? Karena itu memang apa ya? Secara naluriah itu memang manusia didesain untuk suka yang begitu. Yang begitu tuh maksudnya yang berbau-bau rule of third tadi, berbau atau untuk mata kuliah kita sebelumnya berbau golden ratio begitu. Oke, begitu. Sekarang kita akan buat dua foto, yaitu foto potret dan foto, kita akan bikin dua. Kita bisa bikin foto potret, foto gedung, foto aksi, dan foto tiga itu aja. Jadi kalian bikin tiga foto, boleh, desain boleh, portrait ada manusianya, terus landscape yaitu gedung yang ada landscape itu apa ya? Ya landscape gitu. Landscape itu ya mungkin kalian pemandangan sawah, gunung, pemandangan gitu. Terus kalian fotonya itu sama action. Kalian tiga itu aja. Tiga itu silakan, 4, sorry, gedungnya lupa. Jadi kalian bikin 4 itu. Action, foto gedung, foto portrait, sama foto landscape, pemandangan. Kalian itu, terus lalu kalian nanti desain atau fotonya itu silakan dikirim dalam bentuk PDF. Kalian kirimkan seperti biasa. Maksimal pengumpulannya itu minggu selanjutnya, sebelum perkuliahan selanjutnya.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.